Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fakir Rahmatullah, KDN PM 2501030053. Jadi di sini saya akan membuat tugas, pembunuhan tugas untuk PJBL atau Project Based Learning dengan mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kita ditampilkan dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya kita disuruh menjumlahkan semua data karyawan yang ada di setiap di pada beberapa departemen dan lain-lain. Oke, cekidot. Oke, jadi di sini kita ditampilkan dari soal beberapa pertanyaan pada PJBL atau Project Based Learning itu. Yang pertama, kita disuruh hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Baik, untuk masalah kali ini kita akan mencari jumlah data karyawan pada departemen legal ya, dengan rumus count if, lalu kita cari departemen atau tabel departemen, lalu kita titik koma, tambah titik koma, lalu kita tanda petik, kita cari legal, tanda petik kembali, lalu titik koma. Yang pertama adalah kita mencari tingkat stres yang paling tinggi, yaitu di tabel M, titik koma, lalu kita cari tanda petik 1, tanda petik lagi, titik koma kembali, lalu sama job certification. Jadi job certification ini adalah kepuasan kerja yang bisa kita lihat di data. Nah, kepuasan kerja ini paling tinggi adalah 5. Kita cari dan kita mendapatkan angka 25 ya, teman-teman. 25 data. Jadi ini adalah data jumlah karyawan yang memiliki tingkat stres yang tinggi di departemen legal, akan tetapi dia juga memiliki tingkat kepuasan yang tinggi juga. Jadi sebanding 50-50 untuk hasilnya. Dan hasilnya adalah 25 karyawan. Oke. Lalu setelah kita sudah mengerjakan soal yang nomor 1, kita lihat lagi soal nomor 2 ya, teman-teman. Kita disuruh menggunakan variabel martial status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan analisis data yang Anda lakukan. Oke, seperti yang kita lihat, kita harus memindahkan data martial status yang ada di tabel D. Kita lihat, kita ada di data, lalu kita di advance buat memindahkan. Kita cari yang martial status, lalu kita unique record dan kita ubah dulu ke OP another location. Kita cari yang D, kita copy itu sini ya, teman-teman, langsung di OK. Yap, seperti yang kita tahu, ini kita melihat data berpindah ke sini. Langsung kita cari, teman-teman, cari rata-rata pengalaman kerja ya, berdasarkan status pernikahan. Oke, kita memakai rumus average if. Lalu kita mencari merit atau martial status titik koma dengan tanda merit segini ya, teman-teman, titik koma, lalu kita cari experience itu ada di tabel M, lalu kita akan mendapatkan hasilnya begini. Untuk mempersingkat kita mendapatkan data, kita akan drag dari
atas ke bawah. Nah, lalu kita ubah nih kriteria statusnya, yang awalnya merit kita ganti single, maka akan berubah datanya. Yang awalnya merit lagi kita ubah ke divorce, lalu kita ubah lagi ke widowed. Oke. Nah, ini itu kita melihat datanya, kita sudah menemukan data ya teman-teman, experience dari yang terendah sampai yang kecil, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu kita cari seperti yang disuruh tugas tadi, kita harus menginterpretasikan bahwa rata-rata pengalaman kerja terendah itu ada pada single ya teman-teman. Lalu untuk pengalaman kerja tertinggi itu ada di widowed, ada pada di angka 19, dan single itu ada pada angka 5 gitu teman-teman. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jawaban yang nomor 2, kita mencari jawaban yang nomor 3 ya teman-teman. Kita buka soal terlebih dahulu. Kita lihat. Jadi di sini kita tuh harus menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan rata-rata work life balance dan job level rata-rata physical activity hours tertinggi ya teman-teman. Kita cari dulu nih. Kita ganti dulu atau kita ubah dulu job level ya teman-teman. Job level ini di advance, terus copy to another location, kita cari mana job level ini ya teman-teman, lalu kita copy di bawahnya ya, langsung kita oke. Nah, sudah setelah kita mendapatkan ini, kita tinggal cari nih teman-teman rata-ratanya. Rata-rata yang diminta pertama itu adalah work life balance ya. Jadi kita harus cari data di WLB. Kita tandai dulu di sini WLB ya teman-teman. WLB, terus yang bawah kita cari nih average if, cari yang job level. Job level itu ada di E ya teman-teman. Lalu kita titik koma, terus kasih tanda petik mid titik koma lagi, petik dulu titik koma, lalu kita cari yang namanya work life balance. Work life balance itu ada di WLB, yaitu sektor I. Jadi kita akan mendapatkan segini, kita mendapatkan data segini ya teman-teman. Lalu kita ulangi lagi nih cara yang atas dengan cara ngedrag ke bawah nih, lewat pojok sebelah kanan bawah. Kita drag ke bawah nih, jadi ya tinggal ganti ya kan, yang mid itu jadi intern atau fresher, terus yang ini ganti jadi junior, yang ini ganti senior, yang ini ganti lead. Nah, setelah WLB kita mengisi yang kedua nih teman-teman, yaitu physical activity hours tertinggi. Kita cari ya, kita cari satu-satu dengan menggunakan rumus yang tadi. Ini kita singkat aja jadi PAH, physical activity hours. Terus kita cari rata-ratanya nih teman-teman menggunakan rumus average if, kita cari nih job level itu yang E ya teman-teman. Kita cari yang mid dulu nih, titik koma mid, petik 2 titik koma lagi, terus kita cari yang physical activity hours ini ya di K ya, langsung kita enter. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman datanya.
tinggal pakai rumus yang tadi lagi, bukan rumus, pakai cara yang tadi. Ini cetas, kita tinggal ganti aja yang awalnya mid ganti ke intern atau fresher, lalu kita ganti yang ini ke junior, lalu kita ganti yang ini ke senior, lalu kita ganti yang ini tuh yang ke lead. Sudah kan ya, sudah kita sudah mendapatkan semua data ya di sini, paling besar dan paling kecil ya teman-teman. Nah, setelah kita lihat di rata-rata job level pada work life balance itu paling tinggi, kita bisa lihat itu ada di mid ya teman-teman. Jadi ini adalah data yang paling tinggi, kita kuningkan biar kita tahu mana yang paling tinggi dan mana yang enggak. Terus yang untuk physical activity hours itu kita dapat di lead ya teman-teman, dengan angka 2,073575 teman-teman. Kita tandai di sini. Oke. Ini untungnya nomor 3 ya teman-teman. Sudah menemukan jawabannya. Oke, setelah kita mendapatkan jawaban pertanyaan nomor 3 untuk tugas PJPL kali ini, kita akan mencari jawaban selanjutnya atau cara-cara selanjutnya buat mengerjakan tugas ini, tugas PJPL ya. Terus kita buka terlebih dahulu soalnya. Kita disuruh membuat grafik nih. Kita disuruh membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori, yaitu job level. Pastikan grafik ini dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight temuan yang menarik. Oke, kita langsung saja cari ya teman-teman. Sebelum itu, kita harus blok data semua. Kita harus blok data terlebih dahulu ya. Setelah ini, sebelumnya kalau misalkan ini ikut juga nanti kita agak susah ya teman-teman. Jadi kita harus blok sini, lalu kita copy, kita masuk ke insert ya teman-teman, ke pivot chart, lalu kita cari, ya ini sudah betul, kita harus ke setting, terus edit data to add model, terus kita cari nih teman-teman, kita mau di mana nih, misal di bawahnya aja kali ya, biar gampang ya, bawahnya aja nih, cetas. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan ini pivot chartnya, kita tinggal cari nih teman-teman, dengan kita tinggal setting nih apa yang kita butuhin. Dengan klik kanan, kita paling bawah lihat ya, show field list. Nah, yang dicentang itu kita cari adalah employee ID, terus job level, sama departemen ya teman-teman. Nah, ini juga ada settingan sendiri teman-teman. Sebelumnya ini bisa di bawah ini enggak ya? Bisa ya. Nah, ini tuh kita drag nih teman-teman. Untuk yang value kita ubah menjadi, awalnya sum itu menjadi count ya teman-teman. Terus job level itu kita ganti ke legend. Nah, untuk settingan yang pivot chart fill ini hanya segini ya teman-teman. Nanti kita setting lagi. Misal kita ubah di insert dengan cara pivotnya diganti. Chartnya diganti deh, jadi stack column. Lalu kita tambah data label, terus chart title, mungkin ini dua dulu ya. Lalu kita namain chart ini jadi data karyawan. Sip, sudah mendapatkan semua data kali ini. Ini adalah hasil dari grafik yang kita dapatkan ya teman-teman. Kita dapatkan dan kita kerjakan tadi sesuai dengan tutorial. Nah,
Ini kita ketika sudah mendapatkan grafiknya, kita disuruh judul, label sumber, dan legenda yang jelas. Nah, kita itu disuruh menjelaskan, uraikan minimal 3 insight ya. Nah, saya sudah menemukan beberapa insight yang menarik ya teman-teman. Jadi, yang pertama, setelah kita lihat semua data karyawan yang ada di sini, kita itu menemukan bahwa HR itu lebih sedikit tabelnya atau paling sedikit pada tabel ketimbang IT yang paling banyak. Ini tuh menandakan bahwa adanya kemungkinan ya teman-teman bahwa susahnya masuk HR atau lisensi atau bahkan perizinan masuk HR itu lebih susah daripada masuk IT. Bisa kita lihat dari data yang ada dengan jumlah karyawan yang ada ya teman-teman. HR itu paling sedikit, insight yang paling menarik itu HR yang paling sedikit, IT yang paling banyak. Terus yang ketiga ini adalah adanya kemungkinan bahwa peminat atau bahkan bukan peminat bisa, terus daftar jumlah yang dibutuhkan perusahaan itu bisa, dan adanya susahnya masuk ke daftar karyawan atau data karyawan untuk masuk ke HR atau IT itu berbeda. Misal HR itu lebih susah, IT itu lebih gampang. Makanya itu peminatnya IT itu bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit, banyak banget bisa jadi ketimbang HR yang memiliki lisensi atau perizinan yang sangat ketat gitu. Begitu teman-teman. Itu adalah 3 insight dari saya ya. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4, kita akan lihat lagi nih teman-teman. Soalnya nomor 5 untuk tugas PJPL kali ini. Kita disuruh apa ya teman-teman? Kita baca dulu. Seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak lembur. Untuk yang kedua, lalu lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Langsung kita kerjakannya teman-teman. Kita lihat dulu dari data ini. Kita tuh cari ya teman-teman, yang kita butuhin itu apa aja. Yang pertama adalah HOT dan job certification. Nah, untuk ini kita harus mengolah data itu dibedakan ya dengan cara kita buka data lalu kita filter dulu teman-teman. Kita buka yang OV HOT. Nah, ini kita sudah dapat nih teman-teman ya. Kita cari yang false dulu deh ya teman-teman. Kita ketuk oke. Nah, tutupan ya ini. Lalu setelah itu kita tuh copy teman-teman data job certification, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl C, lalu kita pindah ini teman-teman. Kemana? Bebas nih. Misal ke AI aja lah ya. Nah, ini adalah data false ya teman-teman. Yang sudah kita bedakan. False. Terus kita cari nih. Kan tadi ada dua data ya, false sama true. Kita cari yang kedua yaitu yang true. Oke. Kita dapat beda-beda data nih teman-teman. Lalu kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Nah, udah dapat nih teman-teman. Setelah ini kita harus kembalikan ke seperti yang semula agar kita melakukan data analisis itu tidak salah ya teman-teman. Kita pencet select all, lalu kita pencet bentar teman-teman. Oke. Nah, sebentar masih nge-lag ya. Nah, sudah nih teman-teman. Ini sudah ya teman-teman, sudah semua. Jadi kita langsung perintahnya tuh kita disuruh analisis nih.
apakah terdapat perbedaan signifikan antara yang kerja lembur sama enggak. Menggunakan apa nih teman-teman? Kita buka slide yang data. Terus kita buka data analis. Pilih opsi yang paling bawah sendiri yang nomor 2. Oke, yang t-test to sample assuming equal variance. Kita pencet oke. Lalu kita pilih variable yang pertama itu ada di AI ya teman-teman. Untuk yang variabel yang kedua itu ada di AJ. Terus kita pencet label nih. Sudah kan? Lalu kita pencet output range. Output range-nya bebas di mana nih? Misal aku pilih di sini ya, teman-teman. Lalu kita pencet oke. Nah, ini kan sudah didapatkan datanya teman-teman. Ini tuh bisa menginterpretasikan bahwa hasil ini tuh beda ya. Kita rapiin dulu teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita cari nih dengan cara ini Ctrl Z terlebih dahulu, kita pindah ke bawah. Terus kita ganti nih di number terus pencet 0. Nah, data ini menginterpretasikannya apa teman-teman? Atau mengimplementasikan pada bahwa 0,00 itu terdapat adanya banyak ya. 0,00 ini tuh terdapat perbedaan yang signifikan teman-teman pada rata-rata tingkat kepuasan kerja nih di yang lembur sama enggak. Jadi bisa kita lihat bahwa data 0,00 ini terdapat banyaknya perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara yang lembur sama yang enggak lembur ya teman-teman. Begitu. Lalu setelah kita sudah menemukan yang pertama, poin yang pertama di nomor 5, kita lihat lagi nih poin yang kedua soalnya, yaitu lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Kita langsung kerjakan ya teman-teman, dengan cara kita harus mengolah datanya itu di opsi workload. Workload itu beban kerja ya teman-teman. Workload itu yang L ya teman-teman. Jadi kita copy dulu, kita pindahin ke sini ya, ke AR ya teman-teman. Sudah nih workload, lalu kita pindahin yang job certification juga nih, kita copy nih, kita copy ya, kepala api. Sebentar ya teman-teman, ini terjadinya ngehang atau nge-lag ya. Nah, sudah nih teman-teman, kita sudah dapatkan ini kan. Lalu kita cari nih, bagaimana caranya mencari apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawannya. Ini tuh kita mencarinya dengan ini teman-teman, data analis. Kita cari nih dengan correlation ya, correlation. Kita cari, lalu kita input range itu, kita drag nih dari yang AR ke AS, data dari workload dan ke job certification. Lalu kita output range-nya itu jangan terlalu dipinggirkan ya teman-teman, jangan terlalu dipinggirkan, jangan terlalu pinggir sesuai dengan ini teman-teman. Lalu kita lihat, setelah itu kita oke. Nah, kita tuh mendapatkan data ini teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan data yang ini ya teman-teman, kita tuh bisa tahu nih teman-teman, kita pindah dulu nih biar jelasnya tuh gampang. Nah, data workload ini itu menandakan bahwa hubungan antara susahnya kerja sama tingkat kepuasan kerja itu memiliki korelasi yang lemah. Ini itu memiliki korelasi yang lemah yang bisa menandakan bahwa kalau hampir tidak ada hubungan antara pekerjaan yang susah atau tingkat pekerjaan
dengan tingkat kepuasan kerja ya teman-teman. Jadi ini tidak ada hubungannya dan inlinear antara workload dengan just certification. Oke? Setelah kita melihat data yang tadi, seperti kita tahu bahwa ini tidak ada korelasinya teman-teman. Inkorelasi atau inlinear antara hubungannya workload dengan justification, dengan job certification. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.